Amin Rais mengkhianati UUD 45. Syafi'i Ma'arif banyaklah ngomong-ngomong yang nggak benar yang akhirnya berhenti setelah jadi Bandimpres. Anda tahu sendiri bagaimana 56 Bung Hatta mundur, 57 Bung Karno dibom di beberapa tempat, 58-59 pecah PRRI Permesta, lalu 59 Bung Karno kembali ke UUD 45. Hizbullah itu tentara Allah. Racikan berita. Indonesia tanah airku, tumpah darahku, di sanalah aku berdiri dari Bandung ibuku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bahwa saya perlu bertemu dengan teman-teman seperjuangan, khususnya yang mengusung gerakan kembali pada UUD 45 asli. Negara ini rusak kalau didiamkan begitu saja menggunakan undang-undang dasar palsu, dan kita sudah membuktikan 20 tahun terakhir. Kebetulan ada teman-teman yang datang dari Semarang, dari luar kota. Saya kira ya di luar Jakarta juga ada beberapa, mungkin nanti akan datang lagi. Maka saya perlu menjelaskan tentang beberapa pertemuan yang akhir-akhir ini kita lakukan. Sebetulnya akhir November sudah saya sampaikan bahwa kita perlu bikin deklarasi pada awal Desember. Kenapa saya katakan Desember? Karena 23 itu, tahun 23 itu sudah harus ada pergerakan yang masif sifatnya untuk menyelamatkan Republik ini. Jangan sampai kelewat 24, apalagi kelewat. Ini biasanya pakai makanan. Aktivis kita ini biasanya pakai makanan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makanan enggak? Contoh apa tuh? Kiki Florence. Jadi tahun 24 apalagi nanti keburu rejim Jokowi ini mengadakan pemilu pilpres, lalu yang terpilih Orang asing. orang-orang perantauan asing. Kenapa? Ya, beberapa kali saya sebutin karena pribuminya plonga-plongo. Pribuminya banyak yang tidak sadar Republik ini dikuasai, dipimpin asing. Kita tidak anti asing. Sepanjang kalau bahasa Semarang, selamat datang, assalamualaikum.
Bahasa Semarang itu namanya neranyak. Bahasa Solo juga begitu, Jogja juga begitu, neranyak. Kalau di bahasa Indonesia kan itu nginjek kepala. Nah, Neranyak tadi mas, nginjak kepala. iya, neranyak itu tidak tahu diri. Iya. Bahwa mereka sudah dikasih kehidupan enak. Tidak ada negeri semakmur Indonesia. Amin. Tidak ada negeri sehebat Indonesia. Amin. Kayu aja ditanam jadi singkong. Iya. Minggu lalu saya katakan kenikir itu ditanam, kangkung ditanam, dipeceren, diramban bisa jadi pecel. Ini luar biasa. Republik kita luar biasa. Belum lagi sumber daya alam. Oleh karena itu diminati oleh orang asing. Belanda, Eropa, Amerika pengen, mau. Nah sekarang ini disuruh Cina maju dulu. Setelah nanti Indonesia kelimpungan, baru mereka ikut grogoti Indonesia. Inilah yang bakal terjadi. Oleh karena itu kita juga tahu ada perang di Eropa dan itu membuat Eropa, ini bahasa Semarang lagi nih, karena ada tamu dari Semarang, khusus jam 6 pagi datang, berangkat dari sana. Dan saya kira juga dari luar kota lain. Kalau bahasa Semarang, namanya apa ya? Neranyak lagi mas. Bukan. Oh bukan lagi. Yang barusan saya omongin apa ya? Jadi lupa sendiri saya. Raya. Hah? Raya. Kekayaan alam. Oh, kekayaan alam. Ya. Digrogoti. Cina disuruh masuk dulu, baru kemudian Amerika, Eropa ikut nimbrung. Itulah kolonialisme, kapitalisme, liberalisme yang masih dituhankan di sana. Nah inilah yang bakal terjadi nanti. Oleh karena itu saya sampaikan bahwa tahun 2023 ini, tadi krisis energi di Eropa akibat dari perang Rusia Ukraina. Kalau bahasa Semarang namanya oglangan. Oglangan itu kalau bahasa Solo biarpet. Jadi listrik itu nggak menyala kalau malam hari. Digilir. Sebagian harus mati. Sebagian bisa hidup. 60% dari Ukraina itu sekarang Masuk Terima TV. kasih. Bener kan? Pasti bawa makanan. Jadi akibat dari krisis energi dan krisis pangan di Eropa itu, dan juga Amerika, pasar minyak mentah itu 85, sekitar 85 dolar per barrel. Jadi ketika Eropa menetapkan batas 60 euro per dolar per barrel, banyak ditentang dan ya pengen beli tapi nggak ada barangnya. Nah itu akan berimbas ke Indonesia.
akan berimbas ke Indonesia. Bahkan awal tahun kemarin Sri Mulyani sendiri sudah mengakui akan terjadi krisis. Dugaan saya krisis juga akan terjadi. Dan krisis, setiap kali krisis itu akan selalu diikuti dengan perpindahan kekuasaan. Krisis 65 mengakibatkan Bung Karno harus melepaskan diri dari jabatan. Krisis moneter mengakibatkan Pak Harto harus melepaskan. Betapapun direkayasanya demikian rupa, mereka jatuh juga. Bung Karno mengharapkan sumur hidup. Tapi saya kira itu isu itu masih harus Buktikan. dibeleceti lagi supaya menjadi jelas sebetulnya. Ada yang mengatakan itu gara-gara PKI yang membuat usulan. Ada juga yang mengatakan bahwa justru Pak Bung Karno seumur hidup itu akan bermaksud mencegah PKI itu untuk berkembang. Nah, tetapi yang jelas Pak Harto itu 30 tahun 32 merekayasa MPR, DPR dan lain-lain pemilu sedemikian rupa sehingga menjadi joke bagi orang-orang barat. Pemilunya belum ada, hasilnya sudah ada. Dan Pak Harto luar biasa karena dia adalah calon tunggal selama 30 tahun dan tidak ada yang bicara sepatah pun. Ada yang menolak? Gak ada yang menolak. Baru tahun 96 saya membuat kartu lebaran politik tolak pemilu 97 yang nantinya juga akan calon tunggal. Yang kedua, tolak calon tunggal Soeharto. Yang ketiga, siapkan tatanan baru tahun 98. Bener juga, akhirnya Pak Harto jatuh 98 dan mau tidak mau perlu tatanan baru. Ternyata tatanan baru itu disamber oleh James Riyadi dan lain-lain, termasuk Madeleine Albright, dan memerintahkan Amin Rais untuk mengubah Undang-Undang Dasar 45 asli. Saya waktu itu tahun 95-96 juga bikin partai, UDI, bikin tatanan baru, seakan-akan, tapi kami tidak mengistilahkan amandemen. Saya hanya bermaksud untuk memasukkan yang pertama itu pasal 7. Itu jelas. Sekalipun saya waktu itu kita percaya bahwa pasal 7 UUD 45 itu dimaksudkan oleh Soekarno maupun Hatta, itu yang maksudnya 2 kali. Tapi Pak Harto ngengkel dan ngeyel. Ini bahasa-bahasa Semarang, Solo, Jogja, Boyolali, ngengkel dan ngeyel dengan mengatakan enggak, maksudnya itu bisa berkali-kali. Nah, jadi ya akhirnya Pak Harto itu, atau pikiran Pak Harto itu menular ke Jokowi. Jadi Jokowi juga pengen. Jadi begini saudara, kalau krisis itu betul terjadi tahun 23, dan dugaan saya begitu,
Firasat saya begitu. Dari ilmu yang saya miliki, dengan krisis energi dan krisis pangan dan akhirnya akan menimbulkan krisis international trade, perdagangan internasional. Indonesia tidak cukup mendapatkan dolar untuk ekspor. Akhirnya rupiah akan jatuh dan ya krisis moneter kedua akan terjadi, baik mirip dengan 97-98 ataupun tidak. Karena 97-98 itu ada upaya rekayasa dari Amerika, khususnya sebagai negara besar. Kita telah punya pengalaman bagaimana Amerika merekayasa Turki kemarin, sehingga Turki minta maaf lah supaya jangan diperlakukan kebijakan ekonomi yang menjatuhkan nilai uang Turki, dinar. Nah, 97-98 itu memang sengaja dibikin untuk menjatuhkan Soeharto. Karena Soeharto mulai otoriter, dan yang terpenting kebijakannya di Timur Timur kalah setelah diberi waktu 23 tahun oleh Amerika. Saya katakan diberi waktu 23 tahun itu karena yang menyerbu Timur Timur itu Amerika sendiri. Tahun 75 Soeharto disuruh menyerbu, takut kalau Fredilin yang komunis itu akan tumbuh di Indonesia. Padahal Amerika barusan tahun 73 meninggalkan Vietnam yang komunis, kalah. Jadi ketika kemudian ditunggu-tunggu sampai Bill Clinton naik jadi presiden, Indonesia tidak kunjung menang, maka gak ada jalan lain, Soeharto harus dijatuhkan, harus diganti rejim. Dan ya sudah, Timur Timur harus merdeka. Sekarang kita bilang suatu ketika nanti Timur Timur harus kita ambil lagi. Yang membuat Korea Utara, Korea Selatan terpecah ya mereka juga. Dulu Vietnam Utara, Vietnam Selatan, mereka juga. Papua Barat, Papua Timur, mereka juga. Palestina, Israel, mereka juga. Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, mereka juga. Ya kan? Nah, Timur Timur, Timur Barat ya mereka juga. Itu bagian dari kita. Oke. Nah, kalau krisis itu benar terjadi, maka akan terjadi pergantian kekuasaan. Ya, rejim Jokowi mau tidak mau akan jatuh. Masalahnya jatuhlah dia ke tangan kita, bukan ke tangan yang lain. Oleh karena itu, dalam pertemuan 22 Desember kemarin di Gedung Joang, di mana pertemuan 22 Desember itu bertepatan dengan pembentukan pemerintahan darurat Indonesia tahun 48 PDRI. Ketika Bung Karno, Bung Hatta ada di Bukit Tinggi dan kemudian mau pulang ke Jogja, dia merasa ini sebentar lagi akan ditangkap ya. Oleh karena itu Syafruddin Prawira Negara disuruh tinggal
Yuk tinggal aja di Bukit Tinggi. Benar aja, tanggal 19 Desember, Bung Karno Bung Hatta ditangkap, segera kirim kawat kepada Safrudin agar dibentuk pemerintah darurat Republik Indonesia di sana, sementara Soekarno Hatta Ditahan. istilahnya ya tidak lagi jadi presiden dan wakil presiden. Dan Safrudin prawira negara yang kemudian jadi presiden. Dan itu lamanya 7 bulan. Safrudin sendiri baru menerima kawat itu dan kemudian mendeklarasikan PDRI tanggal 22 Desember. Nah, itulah hari yang kemudian kita pakai, saya, saudara Fahri, ada Gomez, ada Ratna Sarumpait, ada Bung Dul dan lain sebagainya. Cuma ngeliput doang. Itu bikin acara. Tapi 2 hari sebelumnya saya sudah mendengar Ancaman. isu si Fitri Bintang ini mau bikin makar. Iya, udah terdengar. Sehingga akhirnya kita putuskan itu acara dilaksanakan di pelataran aja. Kalau memang nanti kita diserbu gitu, itu ada yang kemudian masih bisa lari meskipun larinya tunggang langgang. Artinya tidak di gedung. Dan ternyata nggak ada apa-apa, nggak ada apa-apa. Nah, di situ saya sampaikan, kita sampaikan, kami sampaikan, selain memperingati Darurat. dibentuknya pemerintahan sementara, pemerintahan darurat sebagai akibat menghindari adanya kekosongan kekuasaan, maka kita bikin acara itu. Sambil memperingati Hari Ibu. Tapi ibunya Ibu Pertiwi yang lagi menangis. Menangis karena republiknya terkoyak-koyak. Dan menyampaikan soal krisis tadi itu. Ya, ada krisis kepemimpinan, ada krisis konstitusi karena kita punya 2 konstitusi. Yang satu palsu, yang satu asli. Krisis ekonomi dan krisis macam-macam yang bakal terjadi. Doakan aja terjadi benar. Amin. Meskipun saya katakan, maksudnya apa yang terjadi benar? Terjadi benar itu orang-orang macam Lim Siulong, si Bukan itu James Riyadi, menantunya James Riyadi yang namanya siapa itu tentu Maya Pada itu Datuk Tahir. Tahir diangkat jadi pejabat tinggi Banting Press. Ini Jokowi gombal betul ya. Ya mestinya lebih dari gombal. Saya itu sebagai orang Solo suka maki-maki saya. Mbako, selompret, macam-macam lah. Nah ini semuanya udah terlempar keluar. Nah, jadi kita menyiapkan diri tentang kemungkinan yang sudah diprediksi lah, bukan lagi kemungkinan, udah prediksinya begitu. Prediksinya
Jokowi jatuh, Amin. diganti pemerintah sementara. Tapi sebelum itu UUD 45 palsu harus betul sudah diganti menjadi UUD 45 asli. Baik secara konstitusional di MPR atau di luar MPR, baik itu berlangsung damai dan Revolusi. berjalan baik lah, lancar-lancar saja gitu, atau harus bergulat, Nah ini yang saya sebut lebih baik kalau terjadinya satu paket itu ya kembali ke UUD 45. Selamat datang Pak Odik. Pak Odik ini kepala rumah tangga sini. Bung Odik. Ya yang ngurus semuanya lah, ngurus kursi, ngurus lampu, bersih-bersih. Nah satu paket itu ya kembali ke UUD 45. Dengan damai atau tidak damai, dengan terpaksa atau dipaksa, atau terbuka jalannya sendiri, karena Allah meridhoi cita-cita mulia kembali merebut Republik Proklamasi 45. Jadi diberi jalannya dengan baik dan mudah dan lancar. Lalu dengan UUD 45 asli itu dengan mudahnya Jokowi harus mundur. Dan kalau mundur kemudian harus ada penggantinya kan. Nah itulah makna daripada PDRI itu. Di dalam kondisi darurat seperti itu, udahlah, siapa aja, tentu saja siapa saja yang baik-baik itu bisa menggantikan. Ojo rebutan, jangan berebut. Kalau berebut, ya nanti masuklah itu pengkhianat dan begajul oligarki, konglomerat, punya duit, jadi itu peristiwa itu saudara harus mulai membayangkan itu peristiwa yang luar biasa, baik luar biasa di dalam artian pergulatannya atau damainya, juga luar biasa di dalam artian kita mulai menatap masa depan yang lebih baik bagi anak cucu kita. Saya sih 3, 4, 5 tahun ke depan mungkin sudah enggak berkunjung lagi ke Bunker 49. Siapa tahu? Kematian adalah
sesuatu yang goib. Mungkin saja. Jadi selama masih hayat di kandung badan, selama hayat masih di kandung badan, itu orang-orang Minang itu luar biasa. Saya belajar bahasa Indonesia itu dengan sangat baik. Sampai-sampai nilai saya waktu SMA itu lulus 10. Saya masih ingat tuh di SD itu buku saya itu BM Nur. Nah, itu pasti orang Padang. Luar biasa. Di SMP ada buku saya bagus. Lalu di SMA Sultan Takdir Ali Syahbana. Itu pasti Padang beneran. Jadi selama hayat masih dikandung badan itu ciptaan orang-orang Minang itu. Sebatang kara. Gimana orang bisa mengatakan sebatang kara? Yang kita tahu artinya, tetapi apa sebatang, apa kara? Nggak tahu gitu. Tapi kita tahu maknanya. Jadi selama hayat masih dikandung badan, ya saya pribadi akan berjuang, baik damai maupun tidak, baik konstitusional maupun tidak. Sebab kalau rakyat sudah turun ke bawah, itu adalah konstitusi yang paling puncak, the ultimate demokrasi, kedaulatan rakyat. Itu apabila rakyat sudah turun ke bawah dengan cara konstitusional atau tidak, dengan dukungan TNI atau tidak, itu harus terjadi, harus terlaksana. Sebab kalau lewat satu langkah menjadi 24, akan semakin sulit, akan semakin sulit. Meskipun masih bisa dilakukan, katanya sepanjang hayat masih dikandung badan. Jadi terus kalau 24 masih hidup ya kita jalan terus. Saudara pasti harus menyiapkan diri untuk sehat terus, semuanya lah. Nah, bagaimana kita mengorganisir? Terus terang sejak tanggal 30 di sini itu sampai tadi malam saya berpikir habis. Ya Allah, bagaimana ini Republik? Lalu saya teringat pernyataannya Ketua Umum Muhammadiyah, Profesor Haidar Nasir. Namanya hebat ya, Haidar Nasir, Profesor. Doktornya ilmu apa ya? Dugaan-dugaan saja. Agama Islam. Dugaan saya. Ketua Umum Muhammadiyah. Luar biasa. Tapi Ketua Umum Muhammadiyah sebelumnya siapa? Hah? Bukannya Den Samsudin? Ya, kira-kira ya. Sebelum itu, hah? Oh, kan? Amin Rais. Oh, Safi Ma'arif dulu. Lalu Amin Rais. Amin Rais mengkhianati UD 45. Safi Ma'arif banyak lah ngomong-ngomong yang nggak benar, yang akhirnya berhenti setelah jadi Bandimpres.
Lalu Din Samsudin ketika bikin kami mengatakan kami ini tidak akan menyentuh struktur kekuasaan. Loh, lalu untuk apa? Orang Jokowi itu sudah layak untuk dijatuhkan, kalau tidak disentuh, ini gimana? Lalu Anda ingat ya, ingat mengenai 7 kata dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi para pemeluknya. Itu memang ada kejadian luar biasa yang perlu diselidiki, artinya belum terbuka tentang peristiwa itu. Katanya ada ancaman dari Indonesia Timur untuk tidak mau bergabung merdeka bersama Indonesia kalau masih ada 7 kata itu. Nah, itu tentu saat-saat kritis yang harus diselesaikan dalam dunia politik tinggi. Lalu Bung Hatta, Bung Karno bingung juga dapat ancaman itu, minta tolong kepada Gubernur Sumatera Muhammad Hasan, orang Aceh, diplomat ulung. Lalu Muhammad Hasan tinggal gampang aja, loh di Indonesia ini kan yang terbesar NU sama Muhammadiyah, datengin aja ketua NU. Ternyata ketua NU, ketua umum NU sudah balik ke Jombang, Kiai Hasyim Asy'ari. Yang ada adalah Ki Hadikusumo, ketua umum Muhammadiyah. Setelah bicara, setuju dihapuskan 7 kata itu. Sampaikan kepada Bung Karno. Terjadilah tanggal 18 Agustus 7 kata itu dihapuskan. Banyak orang menyesali kejadian itu. Tapi ya, itu sudah terjadi. Pada waktu tanggal 18 Agustus Undang-Undang Dasar 45 itu disahkan, dan kemudian jadilah Republik Indonesia dengan Pancasilanya itu, yang juga 7 kata itu dihapuskan. Tidak semua orang Indonesia ngerti hari itu, soal itu. Jadi ya diam-diam aja, nggak ada pro kontra, udah jalan Indonesia merdeka. Barulah digarap KMB 49 agar Indonesia mendapat pengakuan secara internasional. Dan itu juga diplomasi. Bung Hatta luar biasa. Akhirnya setuju, Indonesia bikin RIS, lalu utangnya dihapuskan, utang Indonesia kepada Belanda, entah sejarahnya bagaimana itu, dihapuskan. Indonesia diakui secara internasional. Pulang ke Indonesia, Bung Hatta bilang, kita batalkan RIS,
kita batalkan itu perjanjian KMB tentang utang dan lain-lain. Toh kita sudah diakui secara internasional. Nggak sampai 1 tahun kita membuat undang-undang dasar 50. Lalu selanjutnya Anda tahu sendiri bagaimana 56 Bung Hatta mundur, 57 Bung Karno dibom di beberapa tempat, 58, 59 pecah PRRI Permesta, lalu 59 Bung Karno kembali ke UUD 45. Itu peristiwa yang harusnya hafal di luar kepala oleh semua orang sampai 59 itu. Tetapi kemarin 65 ada anak sekolah SMP mungkin ya ditanya, Anda kenal DN Aidit? Enggak kenal. Padahal itu baru 65 atau ya 48 namanya sudah ada. Oke. Jadi kita harus mengorganisir diri. Saya terhenyak dan gak habis pikir Profesor Haidar Nasir bisa bilang begitu. Itu orangnya nggak tahu politik. Kalau bukan Haidar Nasir, saya tegas-tegas mengatakan ini buta politik. Bagaimana sejatinya, saya tidak tahu. Kok bisa begitu? Tetapi kalau melihat profesor doktor yang banyak yang gombal di UGM, seperti di UI, saya mengajar di UI 50 tahun. Seperti di ITB, seperti di Undip yang memecat Suteki, Profesor Suteki. Dan profesor-profesornya saja begitu, maka tidak terlampau heran kalau Haidar Nasir menyatakan bahwa 2024 adalah harga mati. 2024 harga mati itu maksudnya itu adalah harus terjadi pemilu 2024. Saudara-saudara, kalau terjadi pemilu 2024, itu Undang-Undang Dasar 2002 yang palsu itu berjalan terus, dipakai sebagai dasar dan berjalan terus. Dan entah kapan berhentinya, apakah 2029 berhenti? Katakanlah 2029 sudah berhenti, kemungkinan saya sudah tidak ada di dunia Banyak umur. yang fana ini. Ya bisa nggak ada. Ya seberapapun tidak puasnya karena Allah mengambil nyawa, tapi emang kamu bisa berbuat apa? Nggak bisa berbuat apa-apa. Ya udah cabut aja. Iya kan? Kalau kamu menyesal tidak menyaksikan Jokowi jatuh, ya memang itu sudah garisnya. Apakah garisnya itu mati di tahanan atau ketabrak mobil atau apa, itu soal lain. Oke, kita nggak perlu bicara mengenai kemungkinan. Kita bicara yang real saja. 2023 mau apa untuk mencapai satu paket harapan bangsa, rakyat dan negara, mencapai proklamasi kemerdekaan, cita-cita proklamasi kemerdekaan. Beberapa hari, beberapa jam berpikir,
lalu mendadak sontak. Saya kaget. Loh, tadi udah disebut ya Muhammadiyah ya, NU-nya ya NU-nya begitu, ada lurus ada bengkok, iya kan? Yang mengatakan jalan lurus kan mereka sendiri, berarti ada jalan bengkok, ada NU Nusantara, ya, kemudian ada Menteri Agama yang mau kerjasama sama Israel, iya kan? Maroko aja meskipun nggak menang World Cup, lagunya menyanyikan kemerdekaan Palestina, luar biasa, iya kan? Mikir Palestina, mikir mengenai begitu banyak. Waktu tahun 48 itu, di mana 14 Mei 48 Israel berdiri, itu 600.000 orang Palestina diusir dari tanahnya. Mereka lari mengungsi ke banyak negara, Syria, Yordan, Libanon. Nah, di Libanon saya tiap hari mendengar, melihat ada yang kelompok Hizbullah. Saya pikir loh, NU-nya begitu, Muhammadiyahnya begitu. Oh, ada Pak Ahmad Wijaya, ini beliau ini ahli agama juga. Ya, ada NU, ada Muhammadiyah. Saya bukan NU, bukan Muhammadiyah. Lalu saya Islam apa? Ya, saya nggak pernah ke pesantren. Saya nggak pernah menjadi anggota Muhammadiyah. Istri saya sekolah di Fakultas Hukum Muhammadiyah, ya, dia jadi Muhammadiyah. Jadi ada Islam yang tidak ke sana, tidak kemari gitu. Ada Islam yang tidak ke sana dan tidak kemari. Dan saya mengakui saya bukan ahli agama. Saya nggak ngerti saya. Saya berusaha untuk jadi Islam kafah. Sekalipun ketika lutut saya tidak bisa tegak, ya saya terpaksa sholat Jumat pakai kursi. Di rumah pun begitu. Kadangkala waktunya sudah habis, ya asar sama lohor digabung. Meskipun ada syarat-syaratnya tertentu ya Pak Ahmad ya. Ya kan? Kalau pergi keluar kira-kira 150 km baru bisa digabung. Ini konon yang saya dengar dari antara lain dari sholat Jumat. Maaf, bicaranya mana arahnya Pak? Banyak yang Makanya jangan dipotong dulu. Jangan dipotong dulu. Islam Anda Islam apa? Islam independen. Ah, independen. Ya, kira-kira mirip lah. Jadi mendadak sontak saya terbangun. Ini gerakan kita itu kan harus diorganisir. Kalau nggak diorganisir kan nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu kalau ada 22 Desember. Nggak ada yang tahu kalau ada penjelasan mengenai hal itu tanggal 30 Desember. Lalu terpaksa saya harus jelaskan lagi dan sekaligus menjawab pertanyaan, kita ini kok sepertinya seperti yang tadi dikatakan, kok nggak punya arah. Lalu bagaimana cara menjatuhkan Jokowi? Bagaimana caranya kembali ke UUD 45? Iya kan? Kita harus mengorganisir diri. Kita harus membentuk suatu.
barisan, sukarelawan, Silakan. kelompok, nanti saya bacakan, ada yang terlintas dalam pikiran saya, dan ini usul saya kepada saudara-saudara, baik yang ada maupun yang tidak ada, termasuk harapan saya agar saudara setuju aja. Sebab kalau Anda nggak setuju dan timbul nanti macam-macam, ini 23 ini akan terlepas begitu aja. Yang saya usulkan adalah Islam kita, Bung, bukan Islam independen. Islam Hizbullah. Kelompok kita adalah kelompok Hizbullah. Hizbullah inilah yang akan merealisir, melaksanakan satu paket itu. Hizbullah tidak perlu pakai peci, tapi kalau mau pakai nggak apa-apa. Dan ini tidak hanya khusus untuk orang Islam, yang bukan Islam, yang ingin kembali ke UUD 45, setia dan loyal kepada cita-cita proklamasi, itulah Hizbullah. Itulah Hizbullah. Terserah Anda mau pakai seragam atau biasa saja, atau ditulis Hizbullah 45 atau apa, no problem. Tetapi kita mempunyai satu cita-cita, mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan, menegakkan keadilan dan kebenaran, serta mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia lewat Undang-Undang Dasar 45. Hizbullah apa? Boleh saya tahu Hizbullah? Hizbullah itu tentara Allah, tentara atau laskar. Tetapi dengan catatan bahwa Hizbullah yang saya sampaikan ini tangan kosong, tidak bersenjata. Kita akan melawan kezaliman tanpa harus bersenjata. Sementara kalau memang tidak diperlukan. Kalau diperlukan, kita nggak tahu apa yang terjadi besok, juga nggak tahu kok. Bagaimana perjalanan hidup 1 tahun 23 ini atau selanjutnya, kita nggak tahu. Sekarang pun sebetulnya Republik ini lebih banyak miliknya anak-anak muda, anak-anak saya, cucu-cucu saya, yang akan hidup dan menikmati di Republik ini sepanjang Republik ini masih ada. Sedang saya ya paling kasih pikiran-pikiran tadi itu. Ya, saya memang tidak bisa memaksa Anda. Harapan saya hanya dengan, atau mungkin ada, Yadin Samsudin mengusulkan kami itu tidak punya makna. Tapi kalau Hizbullah, zaman kemerdekaan dulu ada Hizbul Waton,
Itu gerakan yang kemudian berubah menjadi kepanduan pramuka. Kalau Anda mau tahu lebih banyak tentang Hizbullah, baca saja di Google. Baca di Google. Itu memang disebut ada Hizbullah Libanon. Seperti tadi saya sampaikan, yang tujuannya, targetnya adalah Palestina merdeka. Target kita, apakah namanya Hizbullah Indonesia atau Hizbullah 45 atau Hizbullah saja, targetnya adalah kembali UUD 45, jatuhkan Jokowi, dan bentuk pemerintahan transisi atau pemerintahan darurat agar tidak terjadi kekosongan. Nah, Anda juga perlu ingat apa yang disampaikan Jimli Asidiki baru-baru ini. Jimli Asidiki sebagai ketua Mahkamah Konstitusi yang pertama, sekalipun Mahkamah Konstitusi itu selalu terikat dengan UU palsu, tapi saya mau mengingatkan bahwa Mahkamah Konstitusi itu tahun 49 dan tahun 50 itu dibentuknya di dalam Mahkamah Agung. Jadi ini Mahkamah Konstitusi itu bukan satu-satunya jalan keluar reformasi, bukan. Jadi meskipun Jimli Asidiki itu adalah jebolan ketua Mahkamah Konstitusi yang pertama, dia sendiri bilang bahwa sudah cukup alasan untuk melakukan impeachment terhadap Jokowi. Jadi, saudara-saudara, saya mohon tanggapan dan lain-lain dengan harapan usulan saya mengenai Hizbullah tadi. Jadi Hizbullah itu bisa disejajarkan kemudian dengan NU dan Muhammadiyah, dan sesuatu yang opposite, karena kita ingin kembali ke UUD 45, mereka tidak. Mereka membiarkan orang-orang asing keturunan yang datang ke Indonesia minta-minta kehidupan dan dikasih kehidupan, makan minum secukupnya, kaya secukupnya, dikasih jabatan menteri, dikasih jabatan gubernur, tetapi neranyak tadi itu injak kepala, tak tahu diri, pengen menjadi presiden pada saat Indonesia aslinya rendah diri, gak pengen menonjol, udahlah biarlah kita dipimpin sama orang asing aja, menyerah, pasrah. Nah, ini yang harus kita perbaiki. Kita tidak mau pasrah. Kita ingin menolak pikiran-pikiran NU, pikiran-pikiran Muhammadiyah, sekalipun tentang keislaman, no problem. Orang Muhammadiyah yang mau bergabung dengan Hizbullah, silahkan, tidak ada soal. Orang NU yang mau bergabung dengan Hizbullah, nggak soal. Bahkan orang-orang yang non-muslim pun ingin bergabung, memperjuangkan loyalitasnya, kesetiaannya kepada Republik Indonesia 45, silahkan, no problem.
Kalau nanti masih ada waktu, saya akan melanjutkan dengan apa yang saya baca tentang Hizbullah dari Google. Tapi sementara ini silahkan suara Anda perdengarkan. Hari lahir Hizbullah hari ini. Tetapi organisasinya akan disusun kemudian, karena seperti tadi saya katakan, saya bukan ulama, saya bukan ahli agama, ya. Saya hanya mendorong secara politik. Itu nanti akan dibentuk entah kapan, ya, ketika waktunya baik. Racikan Berita